Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan shalom bagi kita semua. Shalom dari kami di tempat ini. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Kiranya juga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat selalu untuk mendengarkan dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara jangan sekiranya bosan melihat kami di tempat ini, namun sebaliknya doakan kami selalu supaya kami selalu semangat di dalam melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita dan kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang sangat lama namun memberkati kita pribadi. Di lirik ini ada saya buatkan lirik bahasa Batak. Kita semua akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti ada translate-nya, kita akan belajar bersama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Marlojo ngau Tuho Tuhan, Marlojo ngau Tuho Tuhan, Hapari oki Gopi rohaki Hohapo saki Hutiop potong Lamar gogo au di baiko. Walau ku melangkah dalam tekanan, bagaikan cobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya. Somelali habang macai tindo maninggal osure akasi dagolaki holako Tuhan pasabam rohaki dadana sotar baik Tuhan kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong saya, Tuhan memberi kekuatan pada saya. Saat kakak saya dipanggil oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi saat itu. Tapi hal yang sangat bikin saya marah, bikin saya kesal, sakit hati. Tapi Tuhan beri kekuatan saya untuk tidak melawan mereka. Tuhan berikan saya untuk diam, untuk menerima semuanya. Apapun semuanya sudah terserah Tuhan saja. Dan sampai acara selesai saya masih bisa bertahan. Semua karena saya menyadari apa yang saya alami waktu itu tidak seberapa dibanding dengan penderitaan Yesus saat mau disalibkan. Dan saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan saat itu, di mana Tuhan memberikan saya kekuatan untuk diam dan tidak melawan mereka. Sampai acara selesai saya pulang ke rumah. Malam hari tidur, saya terbangun, saya teringat lagi peristiwa itu. Sebagai manusia, saya marah, saya sakit hati memang. Dan itu saya menyadarinya. Malam saya tidak bisa tidur, bolak-balik. Akhirnya saya bangun, duduk sendiri, saya nangis di ruang tamu sendiri. Saya
berpikir apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya Tuhan. Saya tapi mengambil keputusan sendiri, bukan keputusan Tuhan waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau sudah selesai semuanya, saya akan pergi ke orang-orang itu, saya akan datangi mereka dan saya akan jelaskan semuanya apa yang sebenarnya terjadi, supaya mereka tahu dan tidak menjelek-jelekan saya, tidak menyudutkan saya. Setelah itu dalam hati saya menjawab, kamu sama siapa ke sana? Suamimu tidak mungkin mau nganter kamu kalau masalahnya seperti itu. Lalu saya ada Andrew kok, saya bisa pergi sama Andrew, minta tolong saya sama Andrew. Saya tidak akan bilang sama suami saya, sama Pak Hari, bahwa ada terjadi masalah seperti itu. Suami saya juga tidak tahu waktu itu. Tapi saat pagi saya bangun waktu doa pagi, habis memuji Tuhan, kami membaca firman waktu itu dalam kitab Yesaya, berapa lupa saya pasalnya. Di situ saya mendapat jawaban dari Tuhan bahwa saya harus menjadi seperti angin yang bisa dirasakan walaupun tidak dapat dilihat oleh manusia, oleh mata manusia. Kita memang tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan kesejukannya ketika angin itu menerpa kita. Dan itu saya berpikir lagi, iya Tuhan, benar Tuhan, saya harus jadi seperti angin. Walaupun kebaikan saya tidak dilihat manusia, tidak diketahui manusia, tapi saya yakin Tuhan mengetahuinya, ketulusan saya, apa yang telah saya lakukan, Tuhan tahu. Dan saya tidak perlu pujian dari manusia, cukup kemuliaan Tuhan saja. Dan waktu itu saya berdoa sambil nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Itu teguran dari Tuhan, karena saat itu ya wajar sebagai manusia, saya dijelek-jelekan, saya dikatakan ini dan itu, dipojokkan. Sebagai manusia saya marah, saya sakit hati. Tapi Tuhan mengingatkan saya untuk tidak menjelaskan semuanya pada mereka, dan biar hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Dan saya yakin dan percaya semuanya itu akan berlalu, dan dibalik semuanya itu, kejadian-kejadian itu, saya yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, dan Tuhan akan mencelikkan mata mereka dan melihat sebenarnya apa yang terjadi. Dan saya juga teringat waktu itu saya dengar firman itu, saya juga teringat bahwa kalau kita memberi kebaikan pada orang lain, biarkan orang lain juga tidak mengetahuinya. Seperti halnya saat kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai mengetahuinya. Dan itu saya sungguh-sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk tidak berbuat salah. Tuhan mengingatkan saya untuk tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya yakini ini semua jalan salib yang harus saya lalui. Ini semua tidak seberapa, saya menyadari tidak seberapa dengan apa yang telah Tuhan alami, Tuhan Yesus alami. Dan itu semua dapat menjadikan saya kuat, menjadikan saya tetap bersyukur kepada Tuhan dengan semua kejadian ini. Dan satu lagi, saya juga ingin mengucap syukur dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah membantu kami, mendukung kami dalam doa, membantu kami baik dalam material dan spiritual waktu kakak kami dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan yang membalas semuanya itu. Dan satu lagi, saya mengucap syukur bahwa anak kami Andrew diberi perpanjangan usia 19 yang ke 19 tahun. Biar Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi dia dalam hari-hari yang akan dilaluinya, karena kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang indah hanya ada di tangan Tuhan. Demikian kesaksian saya, kiranya dapat menjadikan berkat bagi
kita semua, dan kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, kita tetap semangat dalam memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bagi Dia kita akan pujikan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar bersama-sama lagu pujian ini. Kita akan terbang bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Songol lali abang bacai tindo manikah sudah akasi gagal lagi olaku Tuhan pasabang rohani dada sekar baikku ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi, songol lari, songol lali abang bacai tibo manikah sudah akasi gagal lagi olago Tuhan pasadang rohani dada nasakar baiko Tuhan kodang. Oh, dada nasakar baiko Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami selalu bersyukur ya Tuhan, karena kami akan terbang tinggi bagi Raja Wali di tengah-tengah persoalan hidup kami. Mungkin hari ini ekonomi kami sedang dalam masa pancekik, dan juga banyak pergumulan mungkin yang kami alami hari ini, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun dari pujian ini kami belajar ya Tuhan, bahwa kami akan terbang tinggi bagi Raja Wali melalui setiap pergumulan persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan tanamkan dari sidang jemaat-Mu semuanya kerinduan untuk mau meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Karena hidup kami bukan hanya untuk kami mencari uang, mencari nafkah, namun sebaliknya kami juga harus memberikan waktu kami kepada Tuhan dengan kami beribadah dan dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan memulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan.
Amin. Kembali kami sapa rekan-rekan pelayanan di tempat ini. Shalom bagi kita semua saudara sekalian. Shalom bagi kita. Segala kasih karunia, rahmat, damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalaupun kita mengalami tantangan hidup hari ini seolah-olah tidak ada jalan keluar, namun kita harus melihat dan mengatakan bahwa Allah kita besar dan sungguh amat besar. Lagu ini merupakan lagu yang sangat lama, namun kita akan nyanyikan kembali semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Yuk mari Kak. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Amin. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, ya Allah terbesar. Satu. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Memiliki Allah yang besar, ya Allah terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita akan kembali dari awal. Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Memiliki Allah yang besar, ya Allah terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, sekali lagi besarlah namanya. Allah kita besar, Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, ya Allah terbesar. Oh, oh. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Ribet. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah. Sekali lagi. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah nama. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah nama.
Oh haleluya, oh haleluya, besarlah namanya. Allah kita besar, dia sungguh amat besar saudara sekalian. Dia mampu menguatkan kita dan dia juga mampu meneguhkan kita di atas segala persoalan hidup yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebaliknya kita akan menaikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan saudara sekalian. Supaya kita dikuatkan dan supaya kita dimenangkan saudara sekalian. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bait yang kedua. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, mari, hai mari. Mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang, sekali lagi, sesat, mari, hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut
memanggil Kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus memanggil kami untuk kami juga mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan, namun kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada yang mengikuti siaran ibadah ini. Biarlah bahagia dan kasih Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini akan berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Karena sekali lagi pengenalan akan Tuhan ini sangat penting sekali. Dunia dengan peribahasanya mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana mau sayang, kenal saja tidak. Tetapi untuk bisa menjadi sayang harus kenal terlebih dahulu. Semakin kenal kita semakin sayang, tambah semakin kenal, tambah kita semakin sayang. Nah itulah arti daripada peribahasa dunia, tak kenal maka tak sayang. Makanya sekali lagi untuk bisa sayang kepada Tuhan, kita harus mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan. Tetapi perlu diingat, pengenalan itu jangan sampai sepihak saja. Salah satu contoh mungkin kalau saudara bertanya kepada saya, apakah Pak Hari kenal atau tahu Bapak Presiden? Saya pasti menjawab, oh saya tahu, saya kenal. Karena yaitu tadi, saya sering kali melihat di televisi, dan saya juga sering kali juga membaca di sosmed bagaimana Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saya mengenal beliau dan tahu beliau. Tetapi yang jadi satu pertanyaan bagi kita, bagi saya juga, apakah Pak Jokowi kenal dengan saya? Ini menjadi satu pertanyaan. Jadi sekali lagi ya itulah tadi saya katakan, kalau kita mengenal jangan sampai sepihak. Kita saja yang mengenal kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Jadi makanya pengenalan itu harus sama-sama. Kita mengenal dengan baik dengan Tuhan, Tuhan pun juga mengenal kita dengan baik. Sebab kalau hanya kita saja yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita, wah betapa dahsyatnya dampaknya ini. Coba sebelum kita masuk dalam pengenalan, kita akan membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini sesuatu yang hebat ini. Dia sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia sudah membicarakan firman-firman nubuat dan lain sebagainya. Dan mengusir setan demi namamu. Wah, sangat luar biasa. Jadi orang kalau bisa mengusir setan ini menurut pandangan orang lain, orang yang begitu hebat ini. Terus kemudian juga dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah inilah tadi yang saya katakan, kalau pengenalan kita hanya sepihak, kita saja yang kenal, tapi Tuhan tidak mengenal kita, dampaknya sangat luar biasa. Enyahlah engkau dari hadapanku, padahal sudah berbuat banyak, bernubuat, menyampaikan firman, mengusir setan, bahkan melakukan banyak mukjizat, tapi Tuhan tidak kenal. Makanya itu diusir oleh Tuhan, enyahlah engkau dari hadapanku. Pengusiran yang pertama sudah terjadi, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dulu diciptakan di Taman Eden, yaitulah surga. Tapi begitu manusia pertama itu tidak taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka manusia itu diusir dari Taman Eden. Sehingga manusia itu sudah enak-enak di surga di Taman Eden, jatuh ke dalam dunia. Akibatnya bagaimana?
Ya, manusia seharusnya enak di surga, semua sudah tersedia, semua serba enak, tapi mereka sudah diusir dari Taman Eden, dari surga, hidup di dunia, hidup dalam suasana kutukan. Dengan ceri lelah engkau mencari makananmu, dengan bersusah payah, semua serba kutukan. Ya, inilah pengusiran yang pertama sudah terjadi. Nah, nanti juga terjadi pengusiran yang kedua. Ya, inilah pengusiran yang kedua nanti terjadi. Setelah manusia yang pertama diusir dari Taman Eden sehingga jatuh ke dalam dunia, nah diusir juga pengusiran yang kedua ini. Diusir dari dunia sehingga manusia harus jatuh ke dalam neraka. Nah, ini pengusiran yang kedua. Makanya jangan sampai terjadi pengusiran ini. Karena apa? Sekali lagi, ya cuma kita saja yang mengenal kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengenal kita. Wah, sangat cilaka. Jadi makanya itu harus kedua-duanya. Kita mengenal dengan Tuhan dengan secara baik, Tuhan pun juga mengenal kita dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita dikenal oleh Tuhan? Coba kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi ini satu-satunya supaya kita bisa dikenal oleh Tuhan dengan baik, sampai Tuhan memanggil nama kita. Seperti dalam Yohanes, ya, dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan memanggil nama kita dengan jelas. Seperti dulu Tuhan memanggil nama Abraham, Tuhan memanggil nama Musa, dipanggil dengan jelas. Musa, Musa, Abraham, Abraham. Jelas Tuhan memanggil. Nah, demikian juga dengan kita saat ini. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka tadi Alkitab tadi mengatakan, firman Tuhan tadi mengatakan, maka Allah akan mengenal kita kalau kita mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Nah, prakteknya kita mengasihi Allah itu bagaimana? Jadi jangan sampai dengan mulut kita saja kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, tapi tidak ada prakteknya. Tapi kita tidak tahu prakteknya mengasihi Tuhan. Nah, kembali lagi tadi di Matius 7 ayat yang ke-21. Coba kita akan baca di situ lagi, kembali lagi ke sana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, inilah prakteknya kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi prakteknya mengasihi Tuhan bagaimana? Ya, kita taat dengar-dengaran, melakukan kehendak Bapakku, sama dengan kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini yang harus kita ketahui dengan pasti, supaya sekali lagi, supaya kita juga dikenal oleh Tuhan. Jadi kita tidak kita saja yang mengenal Tuhan, tapi dengan baik Tuhan mengenal kita. Amin. Ini biarlah kita sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan. Jadi ya inilah supaya kita bisa dikenal oleh Tuhan, taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan daging kita. Seringkali saya katakan kepada kaum muda remaja, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Seperti kepada Abraham, Abraham, sembelih anakmu. Menurut daging, lo bagaimana anak sendiri mau disembelih? Tapi ya itulah ketaatan kita. Kalau Tuhan yang perintahkan, harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Nah, inilah ketaatan sampai daging tidak ada bersuara lagi. Artinya ya bagaimana? Yaitu tadi seperti Abraham. Abraham tidak berkata, "Loh, ini anakku loh Tuhan. Saya sudah menantikan sampai 25 tahun, masa mau disembelih?" Itu suara daging. Tapi kalau kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya itulah tadi, sampai daging tidak bersuara lagi. Sembelih anakmu, mau disembelih oleh Tuhan. Maka yang terjadi apa? Nah, anaknya tidak jadi disembelih karena Tuhan tahu bagaimana isi hati Abraham, ketaatan daripada Abraham, sehingga Tuhan sediakan pengganti daripada Ishak, yaitu kambing domba yang tertanduknya yang tersangkut di belukar. Nah, itu untuk pengganti Ishak, ya, tersangkut di belukar. Nah, ini sebagai pengganti Abraham. Nah, itulah saudaraku, prakteknya kita bisa mengasihi Tuhan, kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengenalan atau hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ada 4 tingkatan pengenalan kita atau 4 tingkatan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa saya ambil angka 4? Karena angka 4 ini adalah angka istimewa.
Kenapa saya bilang agak istimewa? Ya, coba sebelum kita masuk ke sana, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-16. Wahyu 21 ayat yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, dan 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ini menunjuk apa ini kota 4 persegi ini? Ya, inilah disebut kota Yerusalem yang baru. Tuhan sudah sediakan Taman Eden yang baru, atau sama dengan Yerusalem yang baru. Itulah surga nanti. Kalau pengenalan kita nanti, ya itu tadi, seperti dalam tingkatan yang akan kita sama-sama dengarkan bersama-sama pada kesempatan saat ini. Jadi angka 4 ini adalah menunjuk kota Yerusalem yang baru. Kalau pengenalan kita sampai pada puncaknya nanti, berarti kita juga bisa mengenal Yerusalem yang baru. Itulah surga. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tingkatan yang pertama. Tadi ada 4 tingkatan ya, tingkatan pengenalan atau tingkatan hubungan kita dengan Tuhan. Tingkatan yang pertama saat ini kita akan membaca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, pengenalan yang pertama, kita mengenal Tuhan itu sebagai apa? Tuhan sebagai gembala. Baik itu, benar itu memang. Karena Tuhan tadi mengatakan akulah gembala yang baik. Ya memang Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tadi bagaimana? Yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bukan menjadi manusia yang serba enak, serba mewah, tetapi menjadi manusia yang sengsara, manusia yang menderita, bahkan sampai manusia yang harus mati di atas kayu salib. Tadi dikatakan adalah gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya memang tidak salah, memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah gembala. Jadi tingkat pengenalan pertama, kita kenal bahwa Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang baik sekali lagi adalah itu tadi, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah kemudian bagaimana kalau kita mengenal lebih jauh sebenarnya siapa yang menjadi domba-dombanya itu? Kalau Tuhan adalah gembala, siapa yang menjadi dombanya itu? Nah, coba kita akan membaca di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi siapa dombanya Tuhan ini? Ayat tadi menyatakan bahwa dombanya Tuhan itu adalah umat Israel secara jasmani yang ada di Timur Tengah sana itu. Itu dombanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala, dan domba-dombanya itulah bangsa Israel yang ada di Timur Tengah sana. Itulah sebenarnya domba-dombanya Tuhan itu sendiri. Nah, di luar bangsa Israel siapa? Seperti kita semua ini, kita di luar bangsa Israel. Sebab sekali lagi itu tadi, domba-dombanya Tuhan adalah bangsa Israel secara jasmani. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, jelas tadi mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kemudian kalau kita ini siapa? Ya jelas kita ini bukan dombanya Tuhan. Dombanya Tuhan sudah jelas tadi umat Israel. Nah, jadi di luar bangsa Israel, kita ini siapa sebenarnya? Nah, coba kita melihat siapa diri kita sebenarnya ini. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke Matius pasal 15 tadi, ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maaf, permisi bicara, mungkin kita agak kasar saat ini. Ya itulah memang kenyataan Alkitab sendiri mengatakan seperti itu. Jadi domba-dombanya Tuhan itu adalah bangsa Israel secara jasmani itu. Nah, kita siapa tadi? Ya itu tadi, tidak patut melemparkan roti kepada anjing. Ya inilah kita sebenarnya. Ini keadaan kita. Kita bukan dombanya Tuhan, tetapi maaf, permisi bicara, ya inilah kita sebenarnya.
adalah bangsa anjing. Bukan dombanya Tuhan, tetapi bangsa anjing. Waduh, kalau kita mengerti tentang hal ini, aduh, betapa hinanya kita sebenarnya. Ya, di mata Tuhan kita enggak ada artinya sebenarnya. Sekalipun hebat, sekalipun kaya, sekalipun punya jabatan, sekalipun pandai dan lain sebagainya, tapi maaf, permisi bicara, ya inilah keadaan kita ini. Kita adalah bangsa anjing. Tetapi syukurlah, sekali lagi, tetapi syukurlah tadi itu. Sekalipun kita bangsa anjing, tetapi kalau kita seperti perempuan Sirofenesia ini, ayat 27, loncat ayat 27 sekarang. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tapi bersyukur saat ini, seperti perempuan Sirofenesia, dia dikatakan anjing, dia tidak marah. Dia dikatakan anjing, dia tidak ngamuk-ngamuk. Dia dikatakan anjing, dia tidak kecewa, tidak putus asa sampai tinggalkan Tuhan. Tidak Tuhan-Tuhanan. Lah kalau dia mengambil sikap seperti itu, otomatis tidak terjadi pertolongan kepada perempuan Sirofenesia. Tetapi biarlah sikap perempuan dari Sirofenesia ini menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Apa yang dilakukan perempuan Sirofenesia ini? Dia mengakui, iya benar Tuhan, aku adalah bangsa anjing. Nah, kalau kita bisa mengakui bahwa keadaan kita, ya inilah keadaan kita, seperti yang dikatakan Sirofenesia ini, di luar bangsa Israel, kita adalah bangsa anjing. Ya mau apa sekarang kita ini? Ya inilah harus kita terima dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita dikatai anjing oleh Tuhan, tapi harus kita terima dengan sungguh-sungguh. Harus mengakui keadaan kita. Benar Tuhan. Jangan ngamuk, jangan marah, apalagi sampai tinggalkan Tuhan. Harus kita mengakui dengan sungguh-sungguh. Benar Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa sekali lagi? Dari bangsa anjing, kalau kita bisa mengakui keadaan kita seperti perempuan Sirofenesia, akan terjadi pengangkatan. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-28? Coba kita lanjutkan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Jadi ketika perempuan Sirofenesia ini bisa mengakui keadaannya, iya benar, aku anjing Tuhan, maka yang Tuhan lihat adalah keadaan imannya. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Jadi bagaimana bangsa anjing seharusnya yang harus dilempari dengan batu dan lain sebagainya untuk bisa diangkat tadi itu, harus bisa mengakui keadaan kita, jujur di hadapan Tuhan, ya. Dan sekali lagi, untuk bisa seperti itu ya kita percaya. Makanya tadi yang dilihat besar imanmu tadi. Ya harus kita percaya kepada pribadi Yesus yang bisa menolong tadi kita itu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kecuali Gembala Agung tadi yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga tadi dikatakan bukan lagi anjing, tetapi diangkat menjadi domba, bahkan sampai lebih tinggi lagi. Dia dihormati oleh Tuhan, dipanggil seorang ibu oleh Tuhan. Hai ibu, luar biasa penghormatan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dia minta datang kepada Yesus itu sebenarnya minta tolong karena anaknya kerasukan setan. Tapi ya itu tadi, minta tolong tapi sama Tuhan tidak dihiraukan, malah disebutkan anjing tadi. Tapi seorang ibu tadi mengakui keadaannya. Nah, kalau sudah bisa mengakui keadaannya, maka semua bisa tertolong. Anaknya juga bisa tertolong, dirinya sendiri ibu tadi juga bisa tertolong. Nah, inilah kesempatan bagi kita saat ini, bangsa kafir harus bisa merendahkan diri dan bisa mengakui keadaan kita. Aku ya benar Tuhan, akulah anjing. Dan kita percaya kepada Tuhan sampai kita juga bisa bertobat oleh Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anaknya tertolong, ibunya juga tertolong oleh Tuhan. Nah itu kalau kita benar-benar bisa mengerti tentang hal ini. Nah kemudian apa, kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi bagaimana supaya bangsa kafir ini menjadi satu kawanan dengan
domba yang adalah bangsa Israel, dombanya Tuhan. Ya, harus mendengar firman Tuhan, supaya dengan mendengar itu timbul iman kita ini kepada Tuhan Yesus, satu-satunya sebagai juru selamat bagi kita. Sehingga tadi itu, kita yang sudah percaya kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, kita menjadi satu kawanan bersama dengan domba-domba Israel. Nah, tadi yang dikatakan tadi, siapa domba yang lain? Ya kita lah ini. Yang disebutkan tadi, ada lagi domba padaku, domba-domba lain. Siapa itu yang menunjuk kita ini? Bangsa kafir yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kita sekali lagi menjadi satu kawanan bersama dengan bangsa Israel secara jasmani, sehingga kita menjadi satu kawanan domba-dombanya, menjadi domba-dombanya Tuhan. Wah, luar biasa firman Tuhan yang dinyatakan pada saat ini. Nah, sekali lagi yang menjadi satu pertanyaan bagi kita, apa cukup pengenalan kita kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala kita? Nah, makanya sekali lagi jangan sampai puas sampai kita hanya mengenal Tuhan adalah sebagai gembala kita, harus meningkat lagi. Kenapa saya katakan jangan sampai puas pengenalan kita kepada Tuhan, hubungan kita sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala, jangan sampai puas sampai di situ saja, harus meningkat. Kenapa harus begitu? Karena sekali lagi ingat, ada domba yang terhilang. Kalau pengenalan kita hanya sebatas Yesus sebagai gembala, tidak salah, memang betul. Sekali lagi, tidak salah, memang betul. Tetapi Alkitab mencatat ada domba yang terhilang dari gembalanya itu. Jadi makanya harus meningkat pengenalan kita, meningkat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Coba kita akan membaca di dalam Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Perikopnya dulu dibaca. Perikopnya dulu di situ bisa ditampilkan. Perikopnya tidak bisa. Tidak bisa ditampilkan ya. Di situ tidak bisa. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Ini perikopnya adalah tentang domba yang hilang. Tadi seperti saya katakan tadi itu. Jadi kalau pengenalan kita adalah Yesus sebagai gembala, sekali lagi tidak salah, memang benar. Tetapi Alkitab mencatat ada domba yang hilang. Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Jadi Alkitab mencatat sekali lagi bahwa tidak salah, sekali lagi saya ulangi, tidak salah kalau kita mengenal Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, memang benar. Tetapi kalau hanya sebatas itu, sekali lagi Alkitab mencatat tadi ada domba yang terhilang. Jadi makanya sekali lagi pengenalan kita harus meningkat lagi. Ya, harus meningkat. Nah, sekarang kita akan beranjak tentang pengenalan kita yang kedua, tingkatan yang kedua. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 9 ayat 11 sampai yang ke-12. Ini pengenalan atau hubungan kita kepada Tuhan. Matius 9 ayat 11 sampai yang ke-12. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ya, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi ini pengenalan atau hubungan kita bersama dengan Tuhan. Sebagai apa Tuhan itu? Tadi kita mengenal Tuhan sebagai gembala, benar, memang tidak salah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena sekali lagi Alkitab mencatat ada domba yang terhilang. Jadi meningkat kepada pengenalan yang kedua, mengenal Tuhan sebagai apa sekarang? Tadi dikatakan bahwa Tuhan sebagai tabib. Iya, memang benar. Tuhan sebagai tabib. Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter. Ya, memang Tuhan bisa lakukan apa saja. Karena memang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Apa yang tidak bisa dikerjakan Tuhan Yesus pada waktu di dunia? Orang lumpuh bisa berjalan, orang timpang juga bisa berjalan, juga orang yang tidak bisa bergerak mati sebelah tangan dengan sekejap bisa disembuhkan. Orang buta juga sampai buta dari lahir pun juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang sakit ayan semua disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sampai mati pun juga
bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang kalau kita mengenal Yesus sebagai tabib, iya memang benar, tidak salah itu. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja di dunia ini. Sampai yaitu tadi, sampai segala orang yang sakit semua berbondong-bondong harus datang kepada Tuhan. Tapi ya apa sekali lagi, kalau kita hanya mengenal Tuhan sebagai tabib, apa cukup sampai di situ? Tidak, sekali lagi. Kalau kita hanya mengenal Tuhan sebagai tabib, Tuhan sebagai dokter, maaf permisi bicara, kalau kita sakit saja kita perlu dokter. Sampai jauhnya dimanapun juga, datang dengan sungguh-sungguh. Seperti juga perempuan yang pendarahan 12 tahun itu ya, dengan susah payah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana lemahnya juga orang yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia bersusah payah untuk bisa bertemu, sampai bisa berikhtiar dalam hatinya, kalau aku pegang jumbainya saja, aku pasti sembuh. Ya, jadi ya seperti itulah kalau pengenalan kita sama seperti tadi perempuan yang pendarahan tadi itu. Sampai kemanapun kita juga harus bisa ketemu dengan pribadi daripada Tuhan tadi itu. Tetapi kalau hanya sampai di situ saja, nah kalau sudah sembuh bagaimana? Kalau sudah sembuh, ya, saya tidak pernah melihat kalau ada orang yang sembuh dari dokter sampai nginep-nginep di rumahnya dokter. Pernah dilihat seperti itu ya? Kalau sudah sembuh gitu sampai nginep-nginep di rumahnya dokter, ya enggak. Kalau sudah sembuh ya paling dia katakan terima kasih dok ya, bye, paling gitu saja. Nah, karena ya itu tadi pengenalannya kita kepada Tuhan, ya Tuhan hanya sebatas dokter saja. Kalau sudah sembuh ya sudah, tinggalkan, goodbye, terima kasih, paling gitu saja. Dan yang lebih cilaka lagi, nah ini yang lebih cilaka lagi, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-17, ya, kalau hanya sebatas pengenalan kita bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, memang tidak salah sekali lagi, betul itu memang. Tapi ini yang terjadi. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kita masih ingat ceritanya ini ya, bahwa ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan cuma berapa? Cuma 1 yang kembali kepada Tuhan. Yang lain kemana? Ya seperti tadi saya katakan, goodbye sudah. Masih untung tadi itu, ada yang masih datang mengatakan terima kasih. Tapi yang 9 tadi kemana? Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada ucapan aduh bersyukur Tuhan sudah sembuhkan, tidak ada. Itu mengatakan, Tuhan Yesus sampai heran mengatakan, loh yang kusembuhkan 10, yang datang kok cuma 1, yang 9 kemana? Ya sudah, itu tadi, karena sudah sembuh, mau apa sudah. Ya itulah kalau pengenalan kita dengan Tuhan hanya sebatas Tuhan itu dokter, Tuhan adalah tabib yang ajaib, iya memang tidak salah. Tetapi ya itulah tadi itu, Alkitab juga mencatat hanya 1 yang datang, yang lainnya hilang entah kemana sudah, biar pergi, goodbye sudah, tanpa mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi saya mengatakan tidak salah memang, sekali lagi Tuhan Yesus sebagai gembala tidak salah memang, betul. Tuhan Yesus sebagai dokter di atas segala dokter tidak salah memang, itu benar. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai puas kita, hubungan kita sampai sebatas itu saja. Makanya harus semakin meningkat hubungan kita kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat sekarang hubungan yang ketiga. Hubungan yang ketiga kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi ini pengenalan kita kepada Tuhan yang ketiga. Nah, kita mengenal Tuhan sebagai apa sekarang? Nah, tadi disebutkan di situ kan, kalau kamu aku menyebut guru, katamu itu tepat. Ya memang Tuhan itu guru. Alkitab juga mengatakan tadi itu, aku memang guru katanya. Nah, aku memang guru. Bagaimana guru tuh? Ya mengajar sungguh-sungguh. Tugas guru tidak lain, ya mengajar. Tuh, kenapa harus diajar? Ya sekali lagi, kenapa harus diajar? Ya kalau kembali, kalau kita ingat kita di sekolah itu, kenapa kita harus diajar? Ya supaya kita bisa mengerti. Kalau tanpa pengajaran kita tidak akan mengerti. Ya, kalau kita tanpa ada pengajaran tidak mungkin kita bisa mengerti. Jadi makanya tugas guru adalah pengajar, sekali lagi memberikan pengajaran supaya setiap murid-muridnya bisa mengerti akan apa yang diterangkan oleh gurunya itu. Sekali lagi, tidak salah.
Nah, jadi pengenalan kita yang ketiga adalah sebagai guru atau juga disebut juga dengan Bapa. Kita akan membaca di dalam Matius 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia memberi roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita mengenal tadi Tuhan sebagai guru atau sebagai Bapa, sekali lagi tidak salah, itu memang benar, karena tugas guru adalah mengajar dan mendidik anak-anaknya supaya sekali lagi menjadi seorang yang baik, murid yang baik. Dan dikatakan kalau kita melihat bagaimana harusnya seorang murid ini, Tuhan Yesus mengatakan cukuplah setiap murid untuk menjadi sama seperti gurunya. Jadi tujuan murid diajar sekali lagi supaya mengerti dan juga bisa menjadi sama seperti gurunya. Dan kalau kita juga menjadi anak, kita kalau mengenal Tuhan Yesus sebagai Bapa, nah kita juga harus juga sama seperti dia, seperti Bapa tadi itu, ya, sama seperti Bapaknya. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan hal ini, ya memang tidak salah. Sekali lagi, tujuan kita diajar oleh guru kita supaya kita bisa mengerti dan dididik supaya menjadi murid yang baik, murid yang teladan, dan supaya menjadi sama seperti guru kita. Juga demikian tadi, sebagai kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa, tidak salah juga. Tadi sudah disebutkan bapak mana yang memberikan anaknya ular ganti roti. Tidak ada. Sejahat-jahatnya bapak, sejahat-jahatnya orang tua, tidak akan sampai seperti itu. Anaknya minta roti dikasih ular. Anaknya minta sesuatu dikasih kolo jengking lah, bagaimana. Tadi Tuhan mengatakan Bapa yang jahat saja mengerti akan hal itu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada kita. Jadi sekali lagi tidak salah kalau kita mengenal Tuhan sebagai guru atau mengenal Tuhan sebagai Bapa, sekali lagi tidak salah. Karena kalau kita mengenal sebagai itu, ya memang jelas tadi Bapa itu selalu baik, seperti guru tadi selalu mendidik, mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya itu sekalipun orang tuanya itu jahat, ya. Saya seringkali juga katakan kepada anak-anaknya, tidak pernah saya melihat sejahat orang tuanya itu kalau mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya. Nak, kamu harus seperti bapak nak ya, jadi penjahat nak ya, jadi perampok nak ya, apalagi jadi pembunuh nak ya, seperti bapak nak ya. Tidak ada saya lihat, ada dengar orang tua mengajar seperti itu. Ya sekalipun tadi dikatakan orang tuanya adalah jahat tadi, pasti mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti bapak nak ya, kalau bisa kamu jangan seperti apa yang bapak lakukan nak ya. Seperti itu dalam mendidik anak-anaknya, dalam mengajar anak-anaknya. Demikian pula juga dengan Tuhan, mengajar kita ini supaya kita baik. Dan bagaimana juga Bapa kepada anak-anaknya selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya baik, terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi sekali lagi, apa kita cukup mengenal Tuhan sebagai guru dan sebagai Bapa? saya dengan tegas mengatakan belum cukup. Kalau kita hanya mengenal Tuhan sebagai guru atau sebagai Bapa, ya tadi kalau muridnya sudah tamat belajar, dapat ijazah, ya sudah, goodbye, sudah meninggalkan gurunya. Demikian pula juga dengan anak. Kalau sudah akil balik, sudah dewasa, menumpukan jodohnya di situ, nah, dia akan tinggalkan bapak ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya di situ, menjadi satu daging. Nah, inilah kalau kita hanya mengenal sebagai Tuhan sebagai guru dan Bapa. Di saat kita sudah mendapatkan segala sesuatu, pasti tinggalkan gurunya, pasti juga tinggalkan dengan bapaknya. Ini pasti yang terjadi. Makanya pengenalan kita bukan hanya sebatas sampai di situ saja, harus semakin meningkat. Tadi kita mengenal Tuhan sebagai gembala baik, harus meningkat. Mengenal Tuhan sebagai tabib harus meningkat juga. Mengenal Tuhan sebagai guru dan Bapa harus meningkat juga. Kalau tidak, akan tinggalkan Tuhan kita. Ya, sama seperti murid tadi yang sudah mendapatkan ijazah, tidak mungkin selama-lamanya tinggal bersama dengan gurunya. Apalagi juga dengan anak, nanti kalau sudah dewasa, dikira sudah punya jodoh dan lain sebagainya, pasti
meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya di situ, akan meninggalkan bapaknya dan gurunya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Makanya harus meningkat dengan sungguh-sungguh, ya, meningkat dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya tidak perpanjang lagi, seperti juga bagaimana muridnya daripada Tuhan yang senior dan juga muridnya Tuhan yang junior, senior dan senior. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan adalah guru dan sebagai bapa, yaitu tadi kita tahu bagaimana Petrus adalah murid yang senior di situ, murid yang tertua di situ. Bagaimana akhirnya kalau hanya mengenal Yesus sebagai guru saja. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bagaimana Petrus menyangkal Tuhan, ditanya sama anak kecil Tuhan Yesus pada waktu disalib, kamu muridnya tuh, oh enggak, aku enggak kenal. Cuma ditanya sama hamba-hamba kecil saja di situ, kamu muridnya tuh, oh enggak, aku enggak kenal. Siapa Tuhan Yesus enggak kenal? Sampai 3 kali ditanya. Sampai yang terakhir juga yang nanya bukan orang yang tentara, itu bukan, yang tanya hamba-hamba perempuan kecil itu. Cuma ditanya, kamu ya juga muridnya, dilihat dari logat bahasamu kamu juga muridnya Tuhan ya. Sampai sumpah enggak, sumpah aku enggak mengenal Tuhan. Nah, itulah kalau sebatas kita pengenalan kita Yesus sebagai guru, maka seperti murid yang senior itu, dia akan menyangkal Tuhan, ya, sampai menyangkal 3 kali loh, enggak main-main. Menyangkal 3 kali sama dengan menyangkal Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mestinya Petrus enggak mendapat kesempatan sudah. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyangkal namaku, aku juga akan menyangkal dia di depan nama Bapakku di situ. Vonisnya sudah jelas Petrus ini. Tetapi untunglah Petrus ditolong oleh suara kokok ayam, pengajaran. Sekali lagi, suara pengajaran sebagai guru tadi, mengajarkan berulang-ulang. Seperti suara kokok ayam tadi. Udah ingat masih. Kedua kali, udah ingat lagi. Nah, jadi makanya sekali lagi kalau ada firman yang diulang-ulang ini bukan karena yang menyampaikan firman ini kehabisan bahan, tidak. Tetapi itu tadi diulang itu supaya untuk memantapkan kita. Dan sekaligus juga untuk mengingatkan. Kalau tanpa diulang-ulang, wah, Petrus sudah terhilang di situ. Baru pada suara kokok yang ketiga, baru Petrus ingat, iya Tuhan, Engkau sudah mengatakan itu. Maka hati Petrus menangis dengan sedihnya. Kemudian dia tertolong dengan mengaku menangis dengan sungguh-sungguh. Petrus akhirnya bisa tertolong. Tetapi berbeda dengan muridnya yang junior ini, Yudas Iskariot ini. Kalau hanya sebagai murid ya seperti itu. Bagaimana keadaan Yudas? Dia lebih mengutamakan uang daripada gurunya. Dia akhirnya menjual Tuhan Yesus, terhilang sampai selama-lamanya. Mungkin dapat apa-apa Yudas ini. Dengan uang yang dia terima ini, bisa membeli tanah. Dia bisa membeli tanah, tapi ingat, tanahnya adalah dikatakan tanah hakal damal, tanah kuburan yang untuk menguburkan dia. Jadi tidak ada artinya sekali lagi. Kalau hanya pengenalan kita kepada Tuhan hanya sebatas guru atau sebagai sebatas bapa tadi, bisa menyangkal dan bisa berkhianat seperti murid-murid Tuhan. Makanya sekali lagi harus meningkat pengenalan kita ini. Ya, itu biarlah kita sungguh-sungguh bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, sekarang tingkatan yang keempat sekarang ini, puncak daripada pengenalan kita ini. Ya, tadi ada 3 tadi itu, Tuhan Yesus sebagai gembala, baik. Tuhan Yesus adalah tabib, baik, benar juga. Tuhan Yesus adalah guru dan Bapa, baik, itu juga benar. Tapi hanya jangan sampai berhenti sampai di situ saja, sampai meningkat pengenalan kita. Nah, sekarang kita akan melihat pengenalan topnya yang keempat sekarang. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Wah, inilah puncak dari pengenalan kita atau hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kalau hubungan kita meningkat tadi itu, puncaknya yaitu dari Yesus sebagai kepala dan kita akan sebagai tubuhnya, tidak akan terpisah sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kepala dan tubuh ini tetap sampai kapanpun tidak bisa berubah. Jangankan sampai 10 menit, 5 menit saja terpisah, ya sudah tidak bisa saya membayangkan. Ya sudah pasti mati. Ya mungkin, masih hidup kok, ya jasmaninya hidup, tetapi rohaninya yang mati di situ. Jadi jasmani ini sekali lagi tidak ada yang abadi dunia ini. Ya, jasmani tidak ada yang abadi, tetapi yang abadi tentunya hal yang kerohanian kita itu yang abadi. Jadi kalau pengenalan kita Yesus adalah sebagai kepala
daripada jemaat. Ini hubungan yang paling top, yang tidak bisa pernah terpisahkan sampai kapanpun juga. Sekali lagi, kalau terpisah sedikit saja pasti mati di situ. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya hidup kok lah, tidak bisa bayangkan kalau tubuh tanpa kepala, betapa menakutkan kehidupannya, betapa mengerikan kehidupannya. Kalau hanya tubuh tanpa kepala di situ, memang bisa hidup, tapi itu tadi mengerikan bagi orang lain, menakutkan bagi orang lain. Lihat saja sudah takut, belum lagi ngomong. Lihat saja takut. Kok tidak ada kepalanya kok bisa ngomong? Wah, orang bisa pingsan mendengar, bisa melihatnya seperti itu. Ya, jadi ini yang harus kita ketahui dengan sungguh. Nah, jadi kalau bukan Yesus sebagai kepala, sebab Tuhan sendiri mengatakan, memang burung ada sarangnya, serigala ada liangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk menyandarkan kepala. Jadi kalau kepalanya bukan Tuhan Yesus, otomatis kepalanya adalah burung dan serigala bagi kita. Itu tadi yang saya katakan tadi, betapa menakutkannya, betapa mengerikan kehidupannya itu. Serigala itu berbicara tentang buas, kepuasannya, binatang buas. Bagaimana buasnya manusia kalau kepalanya adalah serigala itu. Jadi makanya jangan sampai kita heran ya kalau kita melihat orang Kristen saja dikatakan anak Tuhan, tapi ya itu tadi, bukan Yesus menjadi kepalanya, tetapi serigala. Lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan barangkali. Ya, lebih jahat daripada itu. Lebih buas daripada itu. Tidak peduli biar istrinya, biar anaknya, biar orang tuanya ya dimakan saja sudah. Karena binatang buas hanya naluri saja, tidak punya nurani. Ya, binatang buas itu tidak punya nurani, tapi naluri. Namanya saja binatang, tidak peduli biar anaknya, biar istrinya, biar orang tuanya, baik siapapun juga dimakan mentah-mentah sudah. Kalau yaitu tadi bukan Yesus sebagai kepala, betapa mengerikannya kehidupan kalau tanpa Yesus sebagai kepala. Dan satu lagi burung. Berbicara burung itu kalau di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 19 di situ dikatakan seperti ya di Babel situ, tempatnya persembunyiannya burung-burung yang najis ya. Betapa jahat dan najisnya manusia itu kalau bukan Yesus sebagai kepala. Jadi makanya jangan heran saat ini banyak orang-orang Kristen yang istrinya 2, 3, 4, yang punya istri juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Waduh, cilaka sudah. Ya itulah bukan kepalanya Yesus, tetapi burung yang di atas di kepalanya di situ. Betapa jahatnya, betapa najisnya orangnya. Ayo, makanya sekali lagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan kita harus semakin hari semakin meningkat dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Yesus sebagai apa sekarang? Kalau kita mengenal Yesus sebagai kepala kita, itu yang benar, itu yang paling benar. Sekali lagi, kalau kita mengenal Yesus sebagai kepala, tidak akan pernah terpisah sampai kapanpun. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, tadi jelas dikatakan dialah yang menyelamatkan tubuh tadi. Dia yang menyelamatkan tubuh. Sudah, kalau kita sebagai tubuhnya semua sudah terkontrol oleh kepala. Semua yang kepala ini yang bertanggung jawab atas tubuhnya ini. Ya, kepala ini yang bertanggung jawab atas tubuh ini. Jadi segala sesuatu semua sentralnya itu adalah kepala itu. Jadi kepala yang bisa menyelamatkan tubuh kita ini. Nah, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita sebagai tubuh itu bagaimana? Nah, coba di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24. 22 ayat yang ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, secara jasmani yaitu tadi, hubungan suami istri itu bagaikan kepala dan tubuh. Ini tidak bisa dipisah. Nah, kalau kepala dan istri terpisah, ya mati lama-lama sudah. Ini pasti juga firman Tuhan juga mengatakan tidak bisa terpisah ini. Kepala dan tubuh ini tidak bisa terpisah. Suami dan istri tidak bisa terpisah. Terpisah mati sudah. Terpisah mati. Jadi makanya itu harus menjadi satu tadi itu. Kepala Yesus sebagai kepala, suami menjadi kepala, dan istri menjadi tubuh yang tidak bisa terpisahkan oleh apapun juga. Nah, ini karena itu tadi dikatakan kalau terpisah sedikit saja, jangankan itu tadi, jangankan 10 menit, 5 menit saja sudah pasti mati. Jadi sikap kita bagaimana sebagai tubuh? Ya, tubuh ini
Seperti saya katakan bahwa kepala ini adalah sentral. Coba di 22 tempatkan di ayat 22 tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, sikap tubuh ini bagaimana? Ya harus tunduk kepada kepala. Kalau kepala perintahkan ambil itu, tubuh tinggal mengikuti. Jalan ke sana, kaki tinggal mengikuti. Ya itulah tubuh, selalu tunduk. Demikian pula juga secara jasmani, istri harus tunduk kepada suaminya. Kalau tidak tunduk, sekali lagi maaf permisi bicara, sehebat apapun, sekaya apapun sudah, kalau istri tidak bisa tunduk kepada suami, sekalipun rumahnya gedung mewah, hartanya melimpah, tapi kalau istri tidak bisa tunduk, di rumah sekalipun kaya, suasananya sama seperti di neraka sudah. Nah juga betul-betul terjadi. Kenapa sampai suasana seperti neraka seperti itu? Ya itu tadi, karena istri tidak bisa tunduk kepada suami, selalu melawan, selalu membantah, selalu ngomel. Ya bagaimana bisa damai sejahtera kalau seperti itu? Kalau istri bisa tunduk, sama seperti tubuh tunduk kepada kepala, kemanapun kepala itu perintahkan, tubuh mengikuti di situ. Semua enak, pasti ringan. Kalau enggak, berat hidup ini. Kepala perintahkan, saya enggak mau, bagaimana? Berat semuanya. Dalam semuanya, dalam segala aspek berat sudah kehidupannya. Dalam ekonomi juga berat, dalam sekolah juga berat, dalam pekerjaan berat, sampai dalam pelayanan pun juga berat. Sampai dalam pelayanan pun juga berat. Karena apa? Sekali lagi, ya itulah tadi, tidak bisa tunduk kepada suami. Seperti tubuh ini tidak bisa tunduk kepada kepala. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Makanya hubungan yang paling benar adalah Yesus sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya. Suami sebagai kepala dan istri adalah tubuhnya di situ. Harus taat sungguh-sungguh tadi dikatakan. Jadi makanya sikap daripada tubuh tadi itu, pengenalan kita ya sama yang tadi kita baca di dalam ayat pembuka tadi itu, Matius 7 ayat 21 itu. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku yang bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga di situ. Nah, makanya tadi dikaitkan dengan kota yang baru tadi, 4 kota Yerusalem yang baru. Yang bisa masuk yaitu orang yang taat sungguh-sungguh tadi. Seperti tubuh tadi taat kepada kepala. Istri taat kepada suami tadi. Sehingga suami tadi itu bisa lebih mengasihi. Nah, ini jadi sikap daripada tubuh tadi, harus tunduk sama dengan taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka semuanya Tuhan janjikan tadi, semua enak ringan dalam kehidupan kita. Rumah tangga enak, ekonomi juga enak, sekolah juga enak, pelayanan pun juga enak, semuanya enak ringan. Karena apa? Sekali lagi, kepala yang bertanggung jawab tadi kepada tubuhnya. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Di dalam ayat 29 kemudian loncat ayat yang ke 32. 29 sekarang. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah itu. Jadi kalau tubuhnya ini taat, tunduk tadi kepada kepala tadi, maka tadi sebagai kepala, Tuhan Yesus sebagai kepala tadi tidak pernah membenci tubuhnya sendiri. Kalau tubuhnya sakit, ayo perintahkan jangan pok. Tidak mungkin begitu. Pasti dirawat. Kalau ada yang luka, dirawat di situ. Tidak mungkin orang bisa sampai sini sampai, wah kamu menyakit, nah, begitu tidak. Tetapi dia merawat tubuhnya sendiri. Ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Itu pekerjaan dari kepala. Mengasuh, kita diasuh oleh Tuhan. Kemudian juga merawatinya, dirawat dengan baik oleh Tuhan, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Luar biasa. Kalau hubungan kita sebagai tubuh dan tubuh itu taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, kepala itu bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawatnya. Apa yang tubuh butuhkan, apa yang tubuh semua perlukan, semua dicukupi oleh kepala. Nah ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Makanya pengenalan kita harus semakin meningkat sebagai kita sebagai tubuhnya dan Tuhan sebagai kepala. Sehingga itu tadi, kepala tadi bertanggung jawab sepenuhnya. Sekali lagi saya ulangi, kepala bertanggung jawab sepenuhnya kepada tubuhnya. Kemudian loncat ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tidak semua orang, namanya saja rahasia. Namanya rahasia, tidak semua orang tahu. Hanya orang yang tertentu. Hanya orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dengan seksama, sehingga dia bisa mengerti tentang rahasia ini.
Ini tadi dikatakan bukan rahasia yang kecil loh ini. Rahasia ini besar tadi dikatakan. Tidak main-main rahasia ini. Jadi ini adalah rahasia yang sudah diungkapkan oleh Tuhan. Pengenalan kita bagaimana kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, kalau kita mengenal Tuhan sebagai kepala tadi itu, tadi yang saya katakan, kepala itu yang bertanggung jawab sepenuhnya atas tubuh ini. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, bahkan sampai semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa saja, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian juga apa yang terjadi nanti di dunia, kita bisa merasakan hal itu. Dalam sesulit apapun juga kita akan ditolong oleh Tuhan, sebab Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nanti sudah selesai kita di dunia ini, akan apa yang terjadi? Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai kepala, selagi kita hidup di dunia ini, tidak jemu-jemu saya katakan, kepala yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai dunia nanti akan selesai, kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Karena Tuhan, kita menempatkan Yesus sebagai kepala atas hidup kita, Yesus sebagai suami kita. Saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan menyongsong Tuhan untuk bisa diangkat bersama dengan Dia tadi. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba tadi. Kapan itu terjadi? Ya saat kalau kita sudah terangkat ke surga. Yang mati di dalam Tuhan nanti itu akan dibangkitkan oleh Tuhan, yang masih hidup akan diubah dalam sekejap, kemudian akan naik di awan-awan yang permai. Ya itulah saat kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Yang mempunyai mempelai laki-laki, itulah yang mempunyai mempelai perempuan, itulah mempelai laki-laki surga. Pribadi Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga, dan kita adalah mempelai wanita Tuhan yang dipersiapkan di dunia ini. Kita sudah, hubungan kita sudah meningkat ke arah Yesus sebagai kepala, Yesus sebagai mempelai pria surga nanti. Jadi kita nanti akan bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Kita dibawa sampai di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan sesudah itu kita baca di dalam ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 1 sampai yang kedua. Wahyu 21 ayat 1 sampai yang kedua. Ini berbicara tentang Yerusalem yang baru. Yang tadi saya bacakan tadi, kenapa ada 4 tadi, itulah menunjuk kota 4 persegi, Yerusalem yang baru, surga yang kekal. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Semua yang ada di dunia ini akan hilang lenyap dalam sekejap. Kemudian ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kalau kita mengenal meningkat pengenalan kita, hubungan kita, Yesus sebagai kepala, mempelai pria surga, dan kita adalah tubuhnya, mempelai pria wanitanya. Tuhan sudah sediakan nanti itu Yerusalem yang baru, yang berhias bagaikan pengantin perempuan tadi. Dari sanalah tempat tinggal kita nanti. Ya, tidak akan terpisah sampai kapanpun. Di dunia ini kita tidak akan terpisah, tidak terpisah oleh pekerjaan, tidak terpisah dengan kesibukan, tidak terpisah oleh apapun juga. Kita tidak akan terpisah di situ. Terpisah sedikit saja kita mati di situ. Jadi makanya kalau kita pengenalan kita meningkat, Yesus sebagai kepala dan kita tubuhnya, tidak pernah akan terpisah sampai kapanpun, sampai selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Nah, semoga kita bisa mengerti, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman ini mendorong kita untuk meningkat pengenalan kita, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jadi tidak salah seperti tadi saya katakan, kita mengenal Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai tabib, guru, bapak, dan lain sebagainya. Tidak salah, memang itu benar. Tapi harus meningkat kita, hubungan kita. Yesus sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya, tidak akan pernah terpisah sampai selama-lamanya. Inilah
firman yang bisa saya sampaikan. Biarlah sekali lagi harapan kita saat ini semakin meningkatlah dalam mengenal, dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita semakin meningkat, kita tidak akan pernah terpisah sampai kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Biarlah kita senantiasa terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita semakin memacu diri kita, semangat untuk terus-menerus mengenal firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca dan kita renungkan di setiap hari-hari kita. Mari saat ini Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita terlebih dahulu memuji Tuhan, kita angkat pujian ini, Mengenalmu. mengenalmu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada menjadi Mari Bapak Ibu, kita bersama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai. Biarlah Tuhan kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat, dan juga Engkau tambah-tambahkan pengenalan semakin lagi akan Engkau Tuhan. Dan kepada kami semua ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini ya Tuhan, kami semua akan senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berkati pribadi hamba-Mu, bahkan untuk sekeluarganya Tuhan senantiasa ada di dalam berkat perlindungan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua Tuhan saat ini kami berdoa kiranya firman yang telah kami dengarkan ini akan tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan akan Engkau Tuhan, dan akan membawa kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Si Tuhan, Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini dengan doa. Tapi sebelumnya dengarkan pengumuman. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Untuk hari Minggu seperti ini saya mulai dari Rabu Bapak Ibu ya. Di hari Rabu nanti ada ibadah PA jam 5 sore. Bapak Ibu mari sama-sama kita saksikan ibadah PA live di Facebook GVT Lumajang ya, seperti yang Bapak Ibu saksikan di setiap hari Rabu jam 5 sore. Ingat, mari Bapak Ibu semangat untuk mengikuti PA supaya kita terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Terutama kita akan senantiasa dibekali dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, supaya kita bisa mengantisipasi ataupun menghadapi serangan-serangan dari luar atau bahkan dari dalam iman Kristen itu sendiri. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Dan juga di hari Sabtu ada sharing atau renungan firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda. Mari semangat juga untuk anak-anak kaum muda untuk mengikuti ibadah yang ada ya, sharing firman Tuhan kita dengarkan. Dan juga hari Minggu kita akan kembali dengan ibadah raya kita hari Minggu jam 8 pagi ya. Tetap semangat untuk mengikuti ibadah, karena saat-saat ini Bapak Ibu ya, kita tahu ya banyak halangan mungkin ketika kita mengikuti ibadah, beda dengan yang sebelum-sebelumnya di mana kita itu hadir bersama-sama di dalam gereja. Tapi dalam ibadah virtual kita pasti mengalami banyak gangguan mungkin, tetapi disinilah akan kelihatan kalau kita memang sungguh-sungguh untuk beribadah. Mari kita tetap kuat di dalam mengikuti ibadah, tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Dan juga Bapak Ibu, jangan hanya Bapak Ibunya saja yang semangat ibadah. Setelah ibadah raya akan ada ibadah sekolah minggu ya. Mari anak-anaknya dituntun supaya mereka juga semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan mereka juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Dan sebelumnya ada beberapa permohonan doa. Yang pertama kita akan doakan untuk Tante Lin yang berulang tahun ya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, dia berulang tahun, dan kita tetap doakan karena saat-saat ini dia juga masih butuh dukungan doa dari kita sekalian. Tetap kita doakan di dalam masa-masa pemulihannya. Dan juga ada Andrew ya, anak dari Bu Wiwin yang
beberapa waktu yang lalu juga berulang tahun, dan juga ada Excel. Excel itu anak dari Ibu Erlin ya, Tante Erlin ya. Bu Erlin adalah salah satu dari guru sekolah minggu kita ya. Kita tetap doakan untuk adik Excel, dan juga ada adik Ricky ya di Jatiroto. Kita doakan anak dari Bu Fitri ya, kita doakan dia juga berulang tahun ya. Kita bersuka cita ya, beberapa keluarga yang memohon untuk dukungan doa. Yang pertama Tante Lin atau yang berulang tahun tadi, Tante Lin dan suami, dan juga Ibu Erlin sekeluarga, dan juga Bapak Hartono suami dari Bu Yuni yang hari-hari ini kesehatannya masih belum begitu pulih. Kita tetap doakan ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tapi sebelumnya saya ingin kita angkat pujian tadi di refnya saja. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah kami saat ini, kami sama-sama berdoa ya Tuhan, untuk rekan-rekan kami dan juga untuk beberapa keluarga kami di dalam Engkau ya Tuhan, yang saat-saat ini mereka bertemu dengan mereka. Tuhan, Kau telah memberkati mereka dengan perpanjangan usia, di mana Tuhan telah memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Saat-saat ini mereka bisa ada sampai saat ini ya Tuhan, dan kami percaya itu karena perlindungan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Tante Lin, kami berdoa menyerahkan untuk adik Andrew, saudara Andrew, dan juga untuk adik Excel, dan juga untuk adik Ricky. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kemurahan Tuhan akan senantiasa menaungi mereka. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa melimpah-limpahkan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan. Tuhan, limpahkan kepada mereka berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani untuk Tante Lin di masa tuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa juga menjaga dan melindungi hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk adik Andrew dan juga Excel dan juga untuk Ricky, kami berdoa mereka yang masih di masa-masa pertumbuhan, bahkan di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya terus nyatakan pribadi-Mu kepada anak-anak-Mu ini, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa apapun yang mereka butuhkan di dalam pendidikan mereka ataupun di dalam keseharian mereka, Tuhan senantiasa cukupkan. Tuhan, Engkau senantiasa lengkapi mereka, berikan kecerdasan, berikan hikmat supaya dapat melakukan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa keluarga yang di hari-hari ini mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Tante Lin bersama dengan suami, Tante Lin yang di beberapa waktu yang lalu melakukan operasi dan saat-saat ini masih di dalam masa-masa pemulihan, dan suami juga yang ada di dalam kelemahan fisik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan penyakit mereka ya Tuhan. Segala beban penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan, kami
mohon dengan belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pulihkan keadaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Erlin sekeluarga ya Tuhan, yang mengalami kelemahan fisik juga. Kami tidak tahu sakit apa yang sedang diderita saat ini ya Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Tuhan yang menilai keadaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Hartono yang di dalam masa-masa pemulihan di hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan dengan maksimal, dengan 100% pulih, sehingga dia dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga ini ya Tuhan, kami berdoa mereka apapun yang mereka gunakan sebagai sarana pemulihan, entah itu makanan, minuman, entah itu obat-obatan, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya, supaya melalui itu semua mereka beroleh pemulihan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun umat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan akan memberkati dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang di dalam pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka, supaya dapat melakukan pekerjaan dan dapat mengelola usaha dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam masa pertumbuhannya ya Tuhan, yang di dalam masa-masa pendidikan mereka, kiranya hikmat Tuhan melimpah atas anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya dapat melakukan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan ya Tuhan untuk kedepannya, kiranya Tuhan turut campur tangan, agar di pencapaian kami ya Tuhan, nama-Mu Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami saat ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.